dianjurkan atau tidak berdasarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu memang sudah dari dulu sudah seperti itu, perbedaan itu. Tapi paling tidak begini, bahwa kita bisa mengambil satu pendapat, ya, kenapa kemudian kita meyakini bahwa malam nisfu Sya'ban itu menjadi malam yang dikatakan sebagai malam yang boleh dikatakan malam yang afdal, yang mulia. Itu salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinilai oleh sebagian ulama sebagai hadis yang sahih, yang bisa dijadikan alasan kenapa kita memuliakan malam nisfu Sya'ban. Jadi ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yatlu'u lailatan nisfi min Sya'ban, ya. Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya bahasa gampangnya gini lah. Allah Subhanahu wa taala itu melihat hamba-hambanya, ya, turun ke muka bumi ini melihat hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban atau pertengahan Sya'ban. Fayughfaru li jami'i khalqihi illal musyrik aw masyakin. Kemudian Allah memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya kecuali orang yang musyrik dan yang selalu melakukan permusuhan, ya, itu tidak diampuni oleh Allah. Jadi ada dua kelompok yang pada malam ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia melakukan perbuatan yang menyekutukan Allah. Yang kedua adalah melakukan mungkin senang melakukan permusuhan, menyebar hoax, menyebar istilahnya provokasi gitu, ya, yang menyebabkan begitu, itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini memang secara umum tidak menjelaskan apa sih kaifiatnya atau ibadah apa yang dilakukan pada malam nisfu Sya'ban itu. Jadi dari hadis ini difahami ternyata memang nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban itu memiliki keutamaan. Hanya saja tidak dijelaskan amaliyah apa, sama seperti Jumat. Jumat itu disebutkan Sayyidul Ayyam, memang apa saja ibadahnya boleh. Nah, kadang-kadang kita malah mempersempit diri kalau malam Jumat sunnah Rasul. Sunnah Rasulnya hanya yang berhubungan yang sifatnya baru sunnah Rasulnya banyak sekali, tapi kesan kita kalau malam Jumat sunnah Rasul, bunuh Yahudi apalagi lah istilahnya begitu, ya, yang semuanya adalah konotasinya kepada hubungan suami istri, ya. Jadi padahal malam Jumat apa saja bagus. Malam nisfu Sya'ban melakukan kegiatan apapun, jenis amaliyah apapun yang baik itu juga dinilai bagus. Memperbanyak istighfar bagus, bersedekah bagus, ngumpul begini pengajian bagus, ya. Apa harus Yasin 3 kali? Ya silahkan saja, yang mau baca Yasin ya bisanya baca Yasin silahkan. Yang maunya bacanya 1 khatam ya silahkan 1 malam. Intinya dalam waktu 1 malam ini malam yang baik, malam yang mulia, ya. Bahkan dalam satu riwayat Imam Syafi'i itu menyatakan ada 5 malam yang pasti kalau kita berdoa itu tidak akan ditolak oleh Allah. Malam yang mustajab, malam yang doa-doa itu pasti diijabah. Yang pertama malam Jumat, yang kedua malam Idul Fitri, yang ketiga malam Idul Adha, yang keempat malam awal Rajab, dan yang kelima adalah malam nisfu Sya'ban. Ya, jadi insyaallah malam nisfu Sya'ban itu memang ada kemuliaannya. Hanya saja sekali lagi tidak ada penjelasan secara spesifik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa saja amaliyahnya, ibadahnya apa saja, ya. Kok di sini berlakunya tradisinya baca Yasin 3 kali, kemudian di setiap selesai Yasin kita memohon kepada Allah supaya dipanjangkan usianya, kemudian tetap istiqamah. Satu lagi apa Pak? Diluaskan rizkinya, ya. Ditetapkan iman Islamnya. Ya itu silakan aja. Karena tidak dibatasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi bebas. Ya, kayak orang kalau makan gitu, ya, prasmanan, ya bebas aja, mau makan jengkol boleh, mau makan
daging kambing boleh. Lain halnya kalau sudah dikasih kotak, ya udah yang ada itu aja. Beda ya. Jadi Rasulullah memudahkan kitanya jangan mempersulit. Aduh, saya nggak bisa Yasin. Jangankan baca Yasin, baca Qul a'udzu birabbin nas saja masih salah-salah. Gimana Yasin 3 kali? Ya silakan ibadah apa saja. Yang penting malam ini kita hidupkan dengan amal solih, maka itu sudah mendapatkan kemuliaan di malam nisfu Sya'ban. Amin. Ya, itu yang paling penting. Jadi tidak ada secara khusus. Nah, justru kadang-kadang kalau yang mengkhususkan itu yang kemudian dianggap bid'ah. Misalnya sholat khusus pada malam nisfu Sya'ban. Ya, kalau nggak malam nisfu Sya'ban nggak sholat. Ada malam nisfu Sya'ban, dada sholat sunnah misalnya nisfu Sya'ban. Kemudian nggak pernah puasa, tiba-tiba besok paginya puasa nisfu Sya'ban misalnya. Itu juga kalau mengkhususkan demikian itu tidak dibolehkan, ya, dianggap sebagai perbuatan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Jadi malam ini apapun aktivitasnya, asal itu menunjukkan satu amal solih, amal kebaikan, maka itu termasuk bagian menghidupkan, ya. Kenapa ulama-ulama dulu ada yang berzikir, ada yang memakai wangi-wangian, ada yang pokoknya malam nisfu Sya'ban udah kayak malam Lailatul Qadar saja lah, ya, menghidupkan malamnya gitu dengan amal baik. Ya silakan saja, bebas, asal sekali lagi tidak mengkhususkan satu amaliyah tertentu. Misalnya harus baca Yasin 3 kali, kalau enggak afdol, itu enggak. Jadi apa saja, ya, istighfar jauh lebih bagus, kita berzikir kepada Allah juga bagus, apalagi bersedekah, ya. Oh ini Pak RT yang paling banyak, menang banyak nih Pak RT malam. Iya nih. Ya, ngadain pengajian, tempatnya dipakai untuk pengajian. Sebentar lagi keluar kopi. Selalu keluar kopi. Tadi saya lihat juga udah ada pinggisan-pinggisan. Waduh. Ya, nggak tahu kesini entah kemana sih. Nggak tahu. Ya, tapi itu sudah masya Allah ya. Kalau diniatkan itu sebagai amal kebaikan di malam nisfu Sya'ban ini, maka insya Allah itu menjadi amaliyah yang terbaik. Amin. Ya. Dan jangan lupa doa-doa kita pada malam ini, doa apapun insya Allah diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ya paling gampang sebetulnya, kenapa sih selalu doa yang paling selalu dimintakan itu adalah diampuni dosa-dosanya. Sebab kalau orang sudah bersih, itu mau apa saja udah enak. Kalau sudah bersih dosanya, ya, diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala, mau apa saja juga gampang. Makanya lebih memilih itu, ya, lebih memilih diampuni dosa-dosanya ketimbang menginginkan yang lainnya. Sebab kalau sudah diampuni dosanya, kita minta apa saja kepada Allah pasti dikabulkan karena udah dekat sekali dengan Allah. Ya, nggak usah minta yang macam-macam, udah minta fokus, minta diampuni saja dosa-dosanya, selesai. Masuk guru. Ya. Kawin lagi masuk guru. Nah, itu nanti setelah istighfar yang banyak Pak. Kalau istighfar dulu yang banyak, mohon ampunan Allah. Nah, baru minta yang lain-lainnya. Jadi yang utama itu, yang utama adalah ampunan Allah itu. Sebab kalau sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah, maka kita akan menjadi orang yang terdekat dengan Allah. Kalau menjadi orang terdekat dengan Allah, jangankan minta, nggak diminta pun dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak meminta, dikasih. Ya, Nabi Musa minta dulu. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri. Itu kan doanya Nabi Musa. Rabbishrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Nabi Muhammad pernah minta? Enggak. Nabi Muhammad malah dikatakan alam nasyrah. Bukankah sudah aku lapangkan dadamu, wahai Muhammad? Beda ya. Kalau Nabi Musa mesti Rabbishrah li dulu. Tapi kalau Rasulullah alam nasyrah, itu bedanya. Ya, makanya kalau sudah bersih segala sesuatunya, maka kita akan menjadi hamba yang terdekat dengan Allah. Dan kalau sudah dekat dengan Allah, jangankan dekat dengan Allah, dekat dengan
presiden aja mau ngapa-ngapain gampang kok. Dekat sama Pak Edi aja. Deket sama Pak Edi, Urusan padahal lancar. Pak RT ya, Iya. ya enak banget. Ya. Kawasan dekat Ustaz Ulfi ya. Eh, Dekat ini. Iya, dekat dengan Pak Mufi, dengan siapapun. Pokoknya saya bersaksi, pokoknya saya bersaksi ya di sini. Ya, kita mungkin semua bersaksi, khususnya saya yang saya kenal di sini di pengajian. Insya Allah, misalnya kalau Allah memanggil kita, insya Allah itu yang baik. Ya, saya kenal Pak Mulfi karena Pak Mulfi datang di pengajian. Ya, bukan saya kenal Pak Mulfi di tempat dangdutan, bukan. Ya, berarti itu indikasi bahwa beliau ini yang baik, ya kan? Kenapa? Saya kenalnya di pengajian loh, ya kan? Saya kenal yang lain-lain juga begitu, kenal orang sini juga kenalnya kalau nggak di masjid, kenalnya di pengajian, ya. Nggak ada yang kenalnya di empang lagi mancing atau kenalnya lagi nonton dangdutan bareng, itu nggak ada yang kenal. Itu menunjukkan bahwa paling tidak ada satu kebaikan yang Allah tunjukkan buat kita. Ya, makanya saya berpikir wah ini kalaupun ada yang meninggal duluan, saya bersaksi bahwa dia adalah orang yang terbaik. Amin. Jadi manfaatkan ini malam, sudah malam Jumat, juga malam Baik. Nisfu Sya'ban, ada 2 kemuliaan di situ, ya. Kalau nanti pulang dari sini mau zikir, mau istighfar, mau sholat qiyamul lail, ya nggak masalah. Misalnya habis dikasih kopi Pak Edi nggak bisa tidur, jangan bingung nih ngapain ya nggak bisa tidur, nonton YouTube, nggak, sholat aja, ya. Berapa kali secapeknya, nanti kalau udah ngantuk baru tidur, ya. Kita ini kalau ibadah nggak sebentar juga cepet kok, ya. Makanya Cepet ngantuk. cepet tuh. ngantuk, ya. Apalagi baca Quran, wah itu baru 1 halaman udah ngantuk. Ya. Kita dengerin orang dangdutan bisa lama, tapi dengerin khutbah Jumat 10 menit aja udah langsung tidur, ya. Ya. Saya bisa ngomong begitu Pak, kenapa? Karena kalau saya kan khutbah terus, jadi nggak pernah rasain ngantuk gitu. Ya. Ngantuk ya, Pak. Iya, ya, jadi itu ya, saya ingin mendudukan persoalannya sebab ada yang bilang ini bid'ah, ini nggak bid'ah. Sebetulnya ini sunnah, hanya saja tata caranya tidak diatur sebagaimana yang biasa kita lakukan. Orang yang menganggap itu bid'ah karena melihat kok tradisinya, kegiatannya begini-begini gitu ya. Sementara yang kadang-kadang yang melakukan itu juga nggak tahu kenapa begini gitu loh. Ya pokoknya saya ngikutin tradisi ya, yang dulu ya udah begitu. Nah, yang kedua, jangan sampai kemudian tradisi itu disandarkan, dianggap bahwa ini sunnah Rasulullah, contohnya ada dari Nabi Muhammad SAW, misalnya seperti itu, ya. Jadi kalau sudah disebutkan secara global, kita mau ngapa saja itu sudah boleh. Al-Quran misalnya menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah dengan zikir yang banyak. Nah, zikir yang banyak berapa? Ya minimal 10 misalnya begitu, atau minimal 3, karena dalam bahasa Arab 3 itu kan sudah banyak. Berarti kalau disebutkan banyak minimal 3. Pokok itu sampai 1000, ya terkadang perintahnya itu nggak ada batasannya. Nah, kecuali yang memang sudah dibatasi. Nisfu Sya'ban, malam yang mulia, Allah melihat mengampuni dosa-dosa hambanya. Oh, kalau begitu kita memperbanyak amal ibadah. Apa saja, zikir boleh, yasinan boleh, tahlilan boleh, apalagi Istighfar. ngaji Quran boleh, sedekah boleh, ya. Kumpul begini silaturahim juga boleh. Apalagi semuanya tidak dibatasi, ya. Ini yang perlu saya sampaikan supaya kita jangan melihat persoalan itu, kalau orang Jawa bilang kebiah uyah, ya kebiah uyah ya Pak. Iya, betul. Kebiah uyah itu Pukul gelondongan gitu loh, dipukul rata gitu. Oh, kok dia bacanya begitu? Nggak ada itu, padahal ya itu cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Bisanya baca Yasin ya silakan Yasin, bisanya mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan
apa namanya, kadang-kadang orang kalau sudah nggak kata tahlil itu seolah-olah oh ini nggak ada zaman Nabi, apa namanya, tidak dilakukan. Ya tahlil itu maksudnya kalimat la La ilaha ilaha illallah. illallah. Ya, kalau kalimat la ilaha illallah kan ada zaman Nabi, sahabat juga mengucapkan itu, bahkan miftahul jannah la ilaha illallah. Ya, jadi sekali lagi tidak ada amalan khusus, kalaupun yang sudah menjadi tradisi itu mungkin yang mudah dilakukan, ya. Jadi kalau yang aduh saya tadi nggak sempat ikut yasinan, ya nggak apa-apa, silakan nanti di rumah mau ngapain, kayak mau baca Al-Quran sendiri boleh, mau sholat juga boleh, mau apa Istighfar boleh. istighfar boleh, jamaah boleh, sendiri-sendiri juga boleh. Kenapa? Karena tidak ada ketentuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kaifiatnya, tata caranya, ibadah yang khususnya kayak apa itu nggak ada, ya. Karena nggak ada, ya apa saja juga boleh. Ya, demikian bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pengetahuan kita, ya. Jadi gini ya, ibadah itu akan terasa lebih mantap kalau kita tahu ilmunya. Sama dengan kalau kita makan, misalnya kita makan, udah saya suka jengkol misalnya. Wah, ternyata hasil penelitian jengkol itu makanan yang, misalnya secara ilmiah, jengkol itu salah satu makanan yang bisa menghindarkan kita dari penyakit COVID, ya. Misalnya begitu, karena baunya nggak enak itu ya, COVID-nya nggak betah di tenggorokan misalnya begitu. Hasil penelitiannya begitu, kita makin yakin, Pak. Kenapa? Bukan hanya semata-mata suka, tapi karena ada manfaatnya. Ada keyakinan. Iya. Kenapa kita makan obat mau? Padahal obat itu pahit, jamu juga pahit. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dengan minum obat, dengan minum jamu itu ada usaha insya Allah akan sehat. Begitu pula dengan ibadah kita. Kenapa kita membaca ini, kita melakukan ini? Karena saya tahu bahwa malam ini adalah malam yang mulia. Kemuliaan itu perlu dimanfaatkan. Kenapa? Belum tentu besok datang lagi, karena ini datangnya setahun sekali. Ya, itu pun kalau tahun depan masih ada, kalau tahun depan nggak ada, ya sudah, berarti malam ini lewat saja. Ya, makanya ini kesempatan yang baik. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk melakukan semua amal kebaikan itu, dan mudah-mudahan juga itu jangan lupa kita memohon kepada Allah satu kebaikan, keberkahan, ya. Keberkahan itu artinya kebaikan, bertambahnya kebaikan di usia kita, di kehidupan kita, semuanya kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya meminta ampun Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena amal kita lebih sedikit ketimbang dosa kita, atau dosa kita tentu lebih banyak ketimbang amaliyah kita, ya. Makanya kalau orang tidak mau meminta ampunan, itu namanya orang sombong. Nabi yang maksum, yang tidak melakukan kesalahan, setiap harinya sab'ina marrah, minimal 70 kali, bahkan dalam riwayat lain mi'ata marrah, 100 kali istighfar. Nah, kita yang dosanya terlalu banyak, kalau cuma 3 ya kalau orang Jawa bilang nggak sumbut. Apa nggak sumbut, Pak? Hah? Nggak imbang lah. Nggak imbang lah, ya. Nah, itulah yang kita harapkan, karena kita ini semuanya, ya hampir semuanya, mayoritas ini kan sudah di masa-masa penghujung usia kita, ya. Nah, penghujung usia kita itu sudah tidak ada yang kita harapkan lagi kecuali mati dalam keadaan husnul Khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.